Halo, Mas Adi, Anda bisa dengar saya? Bisa. Selamat Oke, siang. Mas Selamat siang, Adi, Pak. terima kasih Anda bersedia mengorbankan diri untuk bicara dalam acara yang nggak karu-karuan ini nanti ya. Karena temanya ini kan kita, apakah politik bisa menjadi indah? Eh, Belum-belum saya sudah diprotes sana sini. Mana mungkin politik indah katanya. Wah, begitu pokoknya. Ya udah, saya bilang sabar. Nanti kita dengar dari Bapak Dr. Andi Malarangeng yang pernah menjadi korban politik. Silakan. Ayo gimana Pak Anu kan? Baik, baik. Pak Jaya, memang orang pikir semua karena image politik itu kotor, politik itu apa namanya hal-hal yang negatif lah berkaitan dengan politik. Tetapi sebenarnya politik itu juga bisa indah, Pak Jaya. Karena Alah, politik itu, masa, nah, masa. politik itu pada dasarnya, kalau kita ambil dari definisi politik dulu yang paling kasar lah. Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, kebijakan negara, dan berbagai debat maupun konflik dalam rangka kompetisi politik meraih kekuasaan. Itulah karena ada unsur kekuasaannya seringkali dianggap tidak mungkin indah. Tapi Nah, juga ada definisi politik sebagai art. tuh, Anda kan Sebagai seni, Pak. Seni yang menciptakan sesuatu yang kalau sebagai barang seni, kalau Bapak Jaya kan ini seniman, mendengar musik Bapak tahu, oh ini indah, melihat lukisan ini indah. Begitu juga dengan karya-karya politik yang satu bisa membawa kemaslahatan umat, bisa mencari solusi terhadap sebuah persoalan yang menimpa masyarakat, bisa menciptakan sebuah gaya berpolitik yang membuat orang wow, angkat topi. Bisa memberikan sebuah hasil, apakah itu dalam konteks distribusi resources, ini resources negara, publik, yang menghasilkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, kalau itu lalu kita mengatakan politik itu indah. Nah, mari kita lihat contoh. Kalau mau bicara contoh, supaya kita lihat indah nggak ini politik ini. Jadi kita mulai dari luar negeri dulu, supaya karena orang biasanya terkesan kalau yang luar negeri, baru kemudian ya, kita ya, masuk ya, ke ya. dalam negeri. Oke, 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 oke. Jadi ketika pernah dengar kata New Deal, Pak, di Amerika ada namanya The New Deal dari Presiden Roosevelt, Wih, yaitu setelah ada depresi ya, ekonomi tahun 30-an. oke. Untuk mengatasi depresi itu kemudian Presiden Roosevelt mengadakan yang namanya kebijakan yang namanya New Deal. New Deal inilah yang merupakan serangkaian kebijakan dan aktivitas di mana negara memberikan santunan kepada orang muda, orang miskin, orang muda, orang tua, petani. Negara turun tangan. Tentunya kalau secara teoretik dia dengan Keynesian approach. Inilah yang kemudian melembutkan kapitalisme yang ada di Amerika dan menciptakan demand baru dari ekonomi yang kemudian menjadi solusi bagi persoalan depresi ekonomi pada waktu itu. Ah, sampai sekarang kalau orang Amerika bilang bagaimana negara juga berperan di dalam ekonomi karena dalam kapitalisme lama itu negara tidak punya peran dalam ekonomi. Biarlah pasar, ada the invisible hand Adam Smith. Tapi dengan New Deal, dia mengubah wajah kapitalisme di Amerika menjadi kapitalisme yang lembut dan kemudian ternyata menciptakan social safety net juga di Amerika. Makanya banyak program-program social safety net bahkan lebih luas misalnya daripada negara kita. Nah, bagi saya itu apa yang dilakukan Roosevelt dengan New Deal itu adalah sebuah memperlihatkan politik yang indah, menciptakan solusi bagi rakyat banyak, dan mengubah wajah kapitalisme Amerika. Ah, itu satu. Nanti dulu, nanti dulu. Nah, nanti dulu. Nah, Ya, jadi Anda bicara tentang Roosevelt yang maaf yang di kursi roda itu kan, ya, betul, Pak. ya, Betul. anunya dia. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan dari itu saja, dari contoh yang Anda tampilkan tadi, politik bisa menjadi indah asal dipersembahkan untuk
kemanusiaan. Betul sekali Pak Jaya. Sampai sekarang mau Republikan, mau Demokrat, mau siapa saja ketika mengingat Roosevelt, mengingat New Deal, mereka bilang salut. Karena mereka melihat bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan kebaikan masyarakat luas. Nah, itu satu. Kalau dalam politik luar negeri, masih di luar negeri ini, ingat kalau ketika habis Perang Dunia Kedua, Eropa luluh lantak. Ya. Amerika kemudian muncul sebagai pemenang perang, dia menang. Tapi dia muncul dengan Marshall Plan. Marshall Plan. Okay. Marshall Plan inilah yang membantu Eropa untuk kembali dari reruntuhan, membangun kembali Eropa dari reruntuhan perang. Sampai sekarang orang Eropa tidak pernah bisa lupa Amerika Serikat, dan itu yang menanamkan bagaimana pengaruh Amerika Serikat di Eropa, pertama di Eropa Barat, terutama di Eropa Barat, karena adanya Marshall Plan. Dia pemenang perang, bahkan Jerman juga dibangun. Salah satu penerima utama dari Marshall Plan itu Jerman. Sehingga Jerman yang tadinya musuh menjadi sekutu kuat Amerika Serikat. Bagi saya, itu adalah juga memperlihatkan bagaimana politik luar negeri yang indah. Dan dampaknya bisa dilihat sampai sekarang. Boleh saya tanya? Ya. Itu dia ibu di belakang. Assalamualaikum. Begini, kalau Jerman jelas, saya lama tinggal di sana dan saya melihat mereka benar-benar berhutang budi kepada Marshall Plan ini. Nah, kalau Jepang riwayatnya bagaimana, Bapak? Sama saja, Bapak. Jadi pada dasarnya walaupun waktu itu di Jepang pelakunya berbeda, bukan Marshall Plan, tetapi pada waktu itu sebagai pemenang sekutu pemenang di Eropa, waktu itu Jenderal siapa namanya yang memenangkan perang di Pasifik, MacArthur. Dia waktu itu bisa saja dia menangkap misalnya raja, tapi kemudian dia tidak menangkap raja. Dia memberikan Raja Jepang tapi kemudian diubah menjadi simbol dan memberikan bantuan agar supaya Jepang bisa bangkit. Dan sekarang Jepang menjadi sekutu Amerika Serikat yang paling kuat di Pasifik. Nah, dari musuh menjadi sekutu. Ini juga politik jadi yang saya akui MacArthur Plan, ya MacArthur Plan di Jepang berhasil. Nah, tetapi kenapa MacArthur Plan tidak berhasil di Korea? Vietnam segala itu semua ada anunya. Dan tidak berhasil juga. Jadi ketika setelah menang perang di Irak, kemudian Amerika juga mau mengkopi kembali Marshall Plan di Irak, tapi ternyata gagal. Nah, Afghanistan juga gagal. Ya ada beberapa faktor yang membedakan antara itu, terutama mungkin juga pendekatan dalam konteks keagamaan dan mungkin karena adanya Israel di situ. Dan konflik berkepanjangan dengan antara Arab Israel dan posisi Yerusalem terutama menyebabkan agak sulit menyelesaikan Timur Tengah hanya dengan sekedar Marshall Plan tanpa menyelesaikan akar-akar persoalan Timur Tengah. Nah, walaupun sekali lagi kalau untuk bicara lagi soal Timur Tengah, kita pernah mendapatkan politik yang cantik ketika perdamaian antara Yasser Arafat dengan Perdana Menteri Israel pada waktu itu Menachem Begin, yang kemudian tetapi tidak berlangsung lama. Tapi bahwa kemudian pada waktu itu penengahnya ada kembali lagi Amerika Serikat dan itu pertemuan perjanjian itu diselesaikan di Camp David dengan melakukan proximity talks. Proximity talks itu karena Arab Israel tidak mau bertemu dalam satu ruangan, jadi Arab Palestina waktu itu ya Arafat di gedung di kamar yang lain, Israel di kamar yang lain, walaupun sama-sama di Camp David. Lalu mediatornya hilir mudik ke kamar satu ke kamar lain. Itu yang dinamakan proximity talks. Dia berbicara tapi tidak bertemu muka, tapi dalam ruang yang dekat. Itu juga menghasilkan kemudian hadiah Nobel bagi semua yang terlibat di situ. Nah, cuma sayangnya tidak berlangsung lama. Kenapa tidak berlangsung lama? Karena kemudian ternyata
apa yang dihasilkan di situ oleh pemerintahan berikutnya di Israel, kemudian tidak dipatuhi oleh pemerintahan berikutnya di Israel, karena pemerintahan setelah itu berganti dan tidak diikuti. Sebaliknya juga Palestina masih ada beberapa masalah-masalah di dalam Palestina sendiri, dan Amerika sendiri juga pemerintahnya berubah sehingga peran mediator pada waktu itu tidak bisa berlangsung lama juga. Nah, Sehingga akhirnya tidak sustainable. Tapi paling tidak kita mengatakan pada waktu itu pernah apa yang dicapai di Camp David dengan perjanjian itu, dengan model waktu itu model proximity talks namanya, itu indah betul. ya bagus. Ngomongnya pakai merem-merem begini. Jadi yang indah, walaupun belum tentu indah itu tidak berarti kemudian dia sustainable. Nah, Ada itu bahkan dia. sesuatu politik yang indah, tapi Oke. gagal. Nah, begini. Saya itu dari dulu minta pendapat Anda. Oke, silakan Anda mungkin ada sesuatu yang mau. Ada sesuatu, ya. Oke, lanjut Pak. Gini. Menurut pendapat Anda, kan Anda sudah sepakat kalau ya tadi itu peristiwa yang indah kan. Nah, tetapi kan buktinya sampai sekarang kan nggak beres-beres ini. So, what is wrong? Apa yang salah dengan Israel dan Palestina? Atau kalau mau lebih tajam lagi, sebetulnya yang salah siapa? Banyak yang salah, baik di Israel maupun di Palestina. Oh Di ya, Israel sendiri, Palestinanya ada juga. Kalau Israel salah, saya sudah ngerti. Tapi kenapa kalau Palestina kok salah? Apa karena salahnya tidak pernah bisa Palestina? bersatu antara Fatah dengan Hamas. Yang satu menguasai tepi barat, yang satu menguasai jalur Gaza, sehingga tidak pernah bisa bersatu. Nah, kalau mau menghadapi musuh yang sama, tapi tidak pernah bisa bersatu, itu juga. Dan kemudian kekuatan-kekuatan pendukung negara-negara Arab sendiri terpecah belah sehingga mudah untuk dimainkan oleh Israel. Apakah Sehingga perpecahan itu memang natural atau direkayasa? Ada macam-macam faktor, masing-masing negara Arab punya kepentingan yang masing-masing, dan rejimnya juga masing-masing berbeda, dan mereka ada yang dengan senang hati berhubungan dengan Israel, ada juga yang tidak mau berhubungan dengan Israel, sehingga tidak pernah bisa ada collective action di kalangan negara-negara Arab dalam konteks dukungan di Palestina. Sementara Palestina juga sulit untuk mencapai sebuah collective action karena ada pecahan di dalam gerakan setelah Yasser Arafat. Setelah Yasser Arafat, Palestina, gerakan kemerdekaan Palestina tidak bisa mencapai sebuah persatuan yang kukuh untuk menjalankan sebuah collective action. Jadi Nah, begitu mungkin ya. untuk politik yang indah lagi, baik di Palestina maupun di Israel untuk mencapai itu. Jadi ternyata peran leadership sangat berperan untuk menciptakan politik yang indah. Leadership betul, tapi bukan cuma pada tingkat leadership. Sesuatu yang indah bisa didapat dalam politik. Bagi saya, pada tingkat level individu, rakyat pemilih, ada banyak keindahan bisa dilakukan. Ini bagi saya karena kadang-kadang small is beautiful, Pak Jaya. Apa yang dilakukan oleh Arif Budiman CS dengan gerakan golput pada waktu itu, bagi saya itu keindahan. Oh, Walaupun tidak pernah bisa menang. Karena itu adalah protes vote di tengah Orde Baru yang begitu kuat. Dia mengatakan bahwa saya golput, tidak mau memilih, karena tidak melihat ada pilihan-pilihan yang baik di antara semua pilihan itu. Maka saya bilang saya golput. Dia tidak akan menang. Lalu banyak orang mengikutinya diam-diam. Pergi ke TPS, lalu kemudian di TPS itu semua partai dia coblos. Dengan demikian suaranya rusak. Maka setelah itu dia pulang ke rumah. Dia puas pada apa yang dilakukannya seorang pemilih itu. Bagi saya juga itu adalah keindahan dalam politik. Protest vote yang dilakukan dengan benar juga adalah sebuah keindahan dalam politik. Bagi saya begitu, Pak. Teman, ini kan namanya art.
kita tidak, kadang-kadang orang kita bilang indah, orang bilang tidak indah. Yes. Tapi saya kagum kepada ya termasuk keberanian Anda untuk menyatakan apa yang dilakukan Mas Arief Budiman itu indah. Ya, Bagi saya itu luar biasa. Jangan lihat sekarang. Sekarang orang mau teriak-teriak di jalanan bisa. Zaman itu loh Bapak orang belum bisa berteriak di jalan. Mas Andi, nanti dulu Mas Andi, waktu pemilihan yang 2019 itu yang golput dihujat loh Bapak. Benar, Bapak. Nah, ya anunya itu kan dia pokoknya golput tidak bertanggung jawab terhadap anak cucu ya kemudian golput itu tidak demokratis ya anunya tidak menyatakan menunaikan kewajibannya loh. Tapi lucunya Pak, yang kalau golput itu memilih orang yang akhirnya tidak golput tapi milih yang tidak disukai, dihujat juga akhirnya. Jadi golput ini waktu itu memang serba salah, tapi saya keindahannya adalah dia setia pada konsep hak pilih. Memilih itu hak kok. Tidak memilih juga hak. Nah, cuma pada waktu itu kalau pergi tidak datang ke TPS, orang bisa didiskriminasi dalam pelayanan pemerintahan. Nggak dibikinin KTP, nggak boleh mengurus kartu keluarganya susah, mau urusan SIM susah. Maka pada waktu itu orang-orang yang ikut Arief Budiman itu datang ke TPS. Jadi bahasa Jawanya pergi memilih. Pura-pura pergi memilih, tapi begitu masuk di duduk suara dicoblos semua. Jadi begitu dihitung, suaranya rusak, tidak bisa dihitung. Nah, bagi saya itulah keindahan. Oke. Makanya ada yang disebut weapons of the weak. Itu adalah senjata orang yang lemah. Itulah kekuasaan dia untuk melakukannya. Tapi dia berani melakukannya. Dan itu walaupun tidak berdampak luas pada sistem politik, tapi bagi saya itu juga keindahan. Jadi bukan hanya pada pemimpin keindahan politik itu Pak Jaya, tapi pada rakyat juga bisa. Nah, Pak, oke, saya setuju. Ya, Anda menyatakan itu indah. Yaitu memilih adalah hak. Lah, ya. Anda kan baru minggu lalu punya teman dari Australia. Nah, ayo, bagaimana? Dia bilang memilih itu kewajiban kalau di Australia. Kalau Australia, kalau kita tidak milih didenda Mas Anunya. Iya, didenda. Kalau di Australia memang satu dari beberapa negara demokrasi yang mewajibkan orang memilih. Nah, tapi memang konsepnya berbeda. Bagi mereka memilih itu seperti bayar pajak. Anda harus memilih, kalau tidak memilih ya didenda. Cuma di Indonesia kita berbeda. Kita mengambil jalan di mana memilih itu adalah hak. Oke, dan saya lebih setuju bahwa itu hak. Tapi apakah benar kalau seperti Australia itu, kenapa kok mereka juga saya yakin tahu kalau memilih itu kan hak. Tapi kok mereka mewajibkan pakai denda, ini apa? Apakah ini warisan politik masa lalu? Mereka beranggapan orang Australia dan ada satu dua lagi di Eropa orang menganggap bahwa itu tanggung jawab warga negara pergi memilih dan kemudian tanggung jawab sistem pemilihannya di sana adalah preferential system. Anda harus memilih baru dikasih ranking lagi. Kalau kita memilih pilihnya ranking satunya mana, ranking 2, ranking 3 mana. Memang agak rumit sedikit di Australia, tetapi mereka yang penting bagi saya adalah itu disepakati secara demokratis. Jadi jangan kalau misalnya penguasa mewajibkan kita memilih, sementara kita sendiri tidak sepakat tentang itu. Nah, orang Australia sepakat bahwa memilih adalah kewajiban. Karena itu yang tidak datang didenda. Tapi kalau di Indonesia misalnya ada penguasa yang mengatakan Anda harus wajib memilih, hak pilih kita menjadi tanpa ada semacam konsen dari kita, itu tidak bisa diterima. Dan itu yang terjadi. Jadi ini konsep berbeda saja Pak Jaya. Iya, tapi itu terjadi pada tahun 2019 Bapak. Itu siapa yang golput waktu itu dihajar habis, dihujat. Ya, tapi begini,
Di Nah, Australia itu kalau yang nggak salah juga. salah di Australia itu dendanya itu ringan. Sehingga Ya, banyak orang memang sengaja nggak datang, dia lebih baik bayar sudah. iya, iya. Karena boleh dikata simbolis begitu loh anunya. Betul. Kira-kira katanya sekitar 500.000 kalau rupiah. Nah ya udahlah, Yang buat orang Australia mungkin tidak berat. ya. Mungkin kalau di Indonesia dibikin hak kewajiban memilih ya Wah jangan kira-kira 50.000 Pak, lah. jangan. 50.000. Ya. Atau Tapi tetap nanti penghasilan lewat pajak menjadi besar itu nanti ya. Oke, Pak, tapi begini, saya kenal Anda dan saya mengagumi Anda terima kasih sebagai banyak. korban politik. Ya, ini pendapat saya ya. Tolong kalau Anda nggak setuju, tolong Anda bantah karena yang mengalami kan Anda. Kalau menurut saya, Anda menjadi korban politik yang tidak indah menurut saya. Oh ya, tidak indah banyak sekali kalau soal tidak indah. Jadi Kalau yang tidak indah, waduh banyak sekali. Persoalannya yang indah-indah ini yang apa namanya yang memang masih jarang dalam politik. Bagi saya itu jalan hidup saya. Tidak indah memang, tetapi paling tidak dalam menghadapinya saya berusaha mencoba membuat sesuatu yang indah. Misalnya ketika saya dicekal, maka belum jadi tersangka pada saat itu saya mengundurkan diri dari jabatan saya, dan karena waktu itu tidak ada gunanya lagi menjabat dalam konteks situasi seperti itu. Bagi saya mudah-mudahan itu memberi presiden pada yang lain agar supaya ketika mereka sudah dicekal pada dasarnya untuk apa lagi menjalankan jabatan publik kalau secara publik kita sedang menghadapi masalah hukum. Bagi saya orang lain, terserah orang lain bagaimana, bagi saya berusaha mencoba menciptakan keindahan dalam politik pada situasi-situasi yang berat. ya, saya percaya Anda pasti berusaha, diri Anda sendiri pasti berusaha menciptakan politik yang indah. Tetapi bagaimana kalau orang lain menciptakan politik yang tidak indah? Nah, itu bagaimana? Ini memang persoalan karena memang banyak sekali contoh-contoh politik yang tidak indah. Mulai dari kampanye negatif, kampanye hitam, black campaign, maupun juga gaya-gaya berpolitik yang kalau sekarang ini misalnya dengan menggunakan buzzer. Buzzer itu pada dasarnya robot-robot yang digunakan untuk menyerang seseorang, anonymous, dan segala macam, menghack. Itu semua tidak indah. Kalaupun menang dengan cara tidak indah, ya menang tetapi tidak, bagi saya ya tidak indah itu tadi. Tidak indah memang ya. Bisa saja orang menang, tapi kan tidak indah. Sama dengan kalau main sepak bola lalu kita nonton dia menang tetapi kasar, curang, atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, itu mencoreng kemenangan itu sendiri. Walaupun mungkin tetap menang, tidak fair misalnya. Tetapi bagi saya, kalau kita masing-masing, paling tidak semua politisi, mereka-mereka yang sedang dalam kekuasaan atau yang sedang berusaha meraih kekuasaan, menciptakan sesuatu yang indah, itu kan bagi saya barangkali dunia akan jadi lebih baik kalau itu terjadi. Dan ada insentif juga bagi mereka-mereka menciptakan keindahan. Kalau Neymar bikin gol, kalau Messi bikin gol yang indah, kan nama baiknya juga bagus. Dia juga jadi populer dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita menciptakan insentif bagi mereka-mereka yang menciptakan gol-gol indah dalam politik juga, sehingga orang-orang semacam itu kita berikan pujian, kita berikan sehingga yang lain juga mau berlomba-lomba menciptakan keindahan dalam politik. Ini mungkin kalau kita orang Islam mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba menciptakan kebaikan ataupun keindahan dalam hal ini dan menjauhi yang buruk-buruk itu.
Ya, jadi juga ada suatu kearifan Islam yang sangat saya kagumi, fastabikul khairat, Yes, bersaing berbuat kebaikan. Itu betul buat sekali. saya itu indah, itu indah. Ya. Nah, begini, kan banyak teman-teman yang menyaksikan dan skeptis terhadap pembicaraan kita hari ini, sebab teman-teman banyak yang menganggap politik mustahil indah, ya, karena ada politik brengsek pasti ya dunia situ. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sampai saat ini, silakan. Ada apa? Ya, coba angkat tangan, silakan. Coba suruh masuk anunya siapa? Ini dipersilakan. Besar sedikit. Apa? Nggak ada respon. Sayang. Wah, ini komunikasinya tidak indah. Maksudnya ini. Ya oke, Mas. Lanjut silakan sambil menunggu Tapi apa? keindahan itu, Pak Jaya, tidak berarti orang-orang yang kita anggap jelek tidak bisa menciptakan keindahan-keindahan sekali-sekali. Bagi saya, hampir semua pemerintahan di Indonesia pernah melakukan keindahan-keindahan, walaupun jumlahnya tidak indah. Tapi bagi saya, ketika dia melakukan keindahan itu, misalnya ada pelukis, kebanyakan lukisannya jelek. Tapi sekali-sekali dia bikin yang indah. Ya, apapun yang indah itu kita harus kasih sekasih jempol lah kira-kira. Bagi saya misalnya Orde Baru, kita hujat karena banyak hal yang membuat yang tidak indah seperti di Kedung Ombo, seperti berbagai macam kekerasan dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada juga keindahan di zaman Orde Baru. Bagi saya, contohnya ketika PKK dibentuk dan posyandunya itu keindahan. Anda walaupun Anda tidak suka Orde Baru, tapi bagi saya adanya PKK, bagaimana mendayagunakan ibu-ibu, istri-istri lurah, camat, istri bupati yang tadinya tidak punya peran dan fungsi, tiba-tiba bisa digunakan untuk menciptakan kebaikan, mengurusin posyandu, ibu-ibu kasih makan bayi-bayi, timbang berat. Waktu itu ketika zaman reformasi, teman-teman mahasiswa bubarkan semua yang berbau Orde Baru, mau ini bubarkan, termasuk PKK. Saya bilang jangan, kalau PKK itu yang bagus, jangan dibubarkan yang begitu, karena tidak mungkin digantikan oleh LSM peran itu, di mana situasi sosial kita patron klien. Kalau cuma vaksinasi, saya masih ingat waktu tahun 70-an, vaksinasi cacar, itu salah satu yang tersukses di dunia, Pak Jaya. Yes. Kenapa? Karena yang nyuruh vaksin ibu lurah. Kalau cuma dokter yang datang gitu ke situ, enggak dia layani. Nah, ini bagi saya keindahan, membuat kebijakan yang berbeda dan sampai sekarang kita bisa terima manfaatnya. Walaupun banyak juga hal yang tidak indah dibuatnya. Iya, tapi kalau mengenai PKK, saya tahu benar Pak Mas Andi bahwa itu memang indah. Karena waktu zaman Orba itu saya sebagai ketua Rotary Indonesia kan dapat sumbangsih puluhan juta US dollar untuk menyediakan vaksin imunisasi polio. Ya, itu besar dananya waktu itu. Nah, itu kalau tanpa PKK kita nggak jalan. Benar, Bapak. Nggak jalan. Ya, itu, dan saya tahu benar karena kebetulan saya tahu juga tokoh penggerak PKK yaitu Ibu Suparjo Rustam. Iya. Ya, selaku Menteri Dalam Negeri waktu itu. Itu betul-betul Mas Andi, itu betul indah. Cuma saya juga tahu waktu Anda bilang PKK jangan dibasmi, itu banyak yang mencurigai Anda, ya. Karena Anda kan terkenal ganteng, kan Bapak banyak disukai ibu-ibu, jadi pikirnya itu keberpihakan Anda bukan keberpihakan politik, tapi keberpihakan gender itu. Jadi saya berdebat keras dengan teman-teman LSM waktu itu. Saya bilang, Anda nggak mungkin LSM menggantikan
PKK. LSM mungkin bisa bagus di satu kabupaten atau di satu daerah, tapi Anda tidak bisa mengorganisir ibu-ibu seluruh Indonesia memanfaatkan posisi suaminya. Iya. Memanfaatkan posisi suaminya dengan suasana patron klien yang muncul yang ada di masyarakat kita. Dan ternyata posyandu bisa jalan karena itu. Vaksinasi bisa jalan karena itu. Yes. Ya. Sampai sekarang. Jadi bagi saya itu juga keindahan. Walaupun yang lain banyak tidak indah dilakukan Orde Baru, yang satu ini indah. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi Anda cukup objektif untuk bisa melihat yang indah sebagai indah, tetapi yang buruk sebagai buruk. Situ. Nah, Betul sekarang, sekali Pak Yaya. Nah, itu Bapak kan cerita masa lalu. Oke, sekarang kita loncat lah ya. Kita loncat dari zaman Pak Habibie, Gus Dur, dan Mbak Mega, kemudian SBY. Kita loncat ke sekarang, masa kini. Ya. Anda kalau dibuat neraca sekarang ini lebih banyak mana yang indah dan yang tidak indah? Monggo. Saya yang jelas memang yang tidak indah masih lebih selalu di hampir semua regime yang tidak indah lebih banyak kelihatan, bukan hanya oleh yang berkuasa tapi oleh berbagai macam pelaku-pelaku politik. Tetapi selalu juga ada keindahan-keindahan. Bagi saya misalnya Pak Jokowi, keindahan utama Pak Jokowi pertama kali sehingga dia muncul di publik adalah ketika jadi wali kota Solo. Ketika dia bisa memindahkan pasar di Solo dengan musyawarah mufakat tanpa kekerasan, tidak pakai Satpol PP. Itu yang menaikkan rating Pak Jokowi di mata rakyat. Kepercayaan. Sementara itu biasanya praktek pemindahan pasar atau biasanya diganti dengan penggusuran, kekerasan. Waktu itu di Solo dia bisa melakukan itu. Bagi saya itu keindahan yang dilakukan Pak Jokowi. Itu yang membuat dia terpilih selanjutnya. Nah, persoalannya apakah Pak Jokowi tetap bisa membuat keindahan-keindahan semacam itu? Itu menjadi pertanyaan yang lagi. Tapi saya setuju sekali ya dan mengenai keindahan Mas Jokowi pada waktu menjadi wali kota Solo memindah itu pedagang-pedagang kaki lima itu menuju tempat yang disediakan itu dengan diarak pakai bukannya Satpol PP tapi pakai kereta kencana ya dan itu dapat muri Bapak. Dapat muri. Ini perlunya rekor muri ini. Saya itu dapat muri dan pada waktu itu saya bilang, Mas, Anda harus menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada waktu itu saya ngomong. Saya lihat ada fotonya waktu itu. Iya. Ya, jadi ternyata selera estetika Anda dengan saya itu sama ya. Cuma Anda lebih ganteng gitu aja lah. Jadi kalau ini juga insentif bagi teman-teman bupati wali kota, kalau mau karirnya naik jadi gubernur, jadi menteri atau jadi presiden, bikinlah kebijakan-kebijakan yang indah. Nah, kalau bisa dapat rekor muri. Iya, itu saya sangat setuju. Saya barusan saja itu memberi anugerah muri kepada Kapolda Kalimantan Tengah ya. Tengah karena prestasinya dia menekan kriminalitas terhadap anak-anak di daerahnya. Jadi pada dasarnya Pak Jaya, siapapun bisa membuat keindahan dengan politik. Artinya dengan pengelolaan negara, apapun posisinya dalam pengelolaan negara, aktivitas negara, kebijakan negara, proses distribusi resources yang ada dalam negara ini. Jadi bagi saya itu sesuatu yang indah yang perlu kita kasih jempol. Walaupun sekali lagi yang tidak indah juga banyak. Ya, yang tidak indah kita abaikan lah ya, yang tidak indah sudahlah itu. Ya, cuma kita yang indah kita hargai dan kita hormati. Betul. Ya toh di situ Mas Anu. Nah, sekarang kita tahu
Anda kan berada di sebuah partai politik di Indonesia. Halo? Ya, Partai ya, Demokrat. ya. Sejauh saya kenal SBY, itu saya tahu benar beliau selalu berusaha. Betul. Mengenai ada yang berhasil, ada yang gagal, itu anu lah, itu Allahul alam lah ya. Tapi beliau saya tahu beliau sangat memuja keindahan karena beliau seorang pencipta lagu, juga pencipta syair. Jadi Ya. jelas bahwa selera estetika beliau tinggi sekali. Nah, kalau Anda lihat sekarang kan ya Pak SBY kan sudah sepuh ya, atau dalam waktu apa dapat disebut sudah tidak aktif langsung dalam kepartaian ini. Tapi Anda apakah melihat sukma keindahan ini masih ada? Ini saya bukan promosi Partai Demokrat ya, bukan ya, anunya, tapi karena kebetulan Anda itu Partai Demokrat, jadi saya tanya kepada Anda. Ya. Dan saya tahu Anda jujur, ya. Menurut Anda bagaimana? Jadi memang Pak SBY berusaha untuk menciptakan keindahan-keindahan, dan begitu ada kesempatan menimbulkan keindahan. Salah satu kalau bagi saya karya beliau yang menciptakan keindahan adalah perdamaian di Aceh. Setelah tsunami, semua mati. Tsunami ini non diskriminasi, Pak Jaya. Jadi tentara mati, TNI mati, GAM juga mati. Lalu Pak SBY bilang tidak bisa begini terus. Ini saatnya kita damai. Sehingga kemudian diusahakanlah upaya diplomatik berhubungan komunikasi dengan GAM yang masih hidup. Waktu itu kita damai. Karena yang jadi korban jauh lebih besar daripada segala macam konflik selama ini. Dan alhamdulillah waktu tidak bertepuk sebelah tangan, dan kemudian akhirnya perjanjian Helsinki damai. Bagi saya juga itu keindahan. Nah, itulah legasi salah satu. Dan sampai sekarang Pak SBY terus berusaha untuk mencoba terus beraktif dalam menulis, mencoba untuk memberikan inspirasi bagi mereka-mereka yang empower, ya, atau mau mencoba meraih kekuasaan dengan baik. Ada banyak buku-buku beliau sedang tulis dan sudah pernah juga ditulisnya. Bagi saya, ya, itulah ya semua Pak SBY, tapi semua presiden-presiden lain saya lihat juga pernah melakukan keindahan-keindahan. Gus Dur luar biasa dengan menghentikan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang kebetulan keturunan Tionghoa. Itu juga bagi saya sebuah kebijakan yang indah, yang legasinya bisa kita nikmati sampai negeri ini. Artinya selama kita menganggap negeri ini negeri untuk semua warga negara Indonesia, itulah legasi Gus Dur dalam konteks non-diskriminasi, menghentikan diskriminasi. Oke, Habibie? Pak Habibie ketika beliau melakukan diferensiasi dengan Soeharto dan memulai era reformasi dengan menjanjikan pemilu baru yang demokratis. Oh iya. Dan kemudian saya kebetulan yang waktu itu ikut membuat undang-undang baru, undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang baru berdasarkan demokrasi dan otonomi daerah. Itu yang cantik dari Pak Habibie. Ibu Megawati? Ibu Megawati adalah ketika dia kalah, dia sedang incumbent, kalah dari Pak SBY, tapi beliau dengan sukarela, orang waktu itu zaman ini kan masih transisi kekuasaan nih, mau nggak Ibu Megawati menyerahkan kekuasaannya kepada pemenang yang bukan incumbent, dan beliau bersedia. Maka bagi saya itu juga sesuatu yang cantik sekali dari Ibu Megawati, dan ini berlanjut terus. Ibu Mega kemudian Pak SBY selesai masa jabatan 10 tahun menyerahkan kepada Pak Jokowi sebagai lanjutnya. Nanti kita harapkan 2 periode Pak Jokowi juga selesai, kemudian siapapun nanti yang menggantikan beliau juga menyerahkan tampuk kepemimpinan bangsa ini. Ini memulai presiden cantik dari presiden ke presiden. Ibu Megawati memulainya. Kalau Pak Harto kan berhenti. Ibu Gus Dur juga ada persoalan dalam proses itu. Tapi Megawati menyerahkan secara damai
transisi kekuasaan itu. Ya, ya. Saya tahu benar, memang Anda benar sekali ya. Pada waktu itu saya tahu banyak pendukung Ibu Megawati tidak terima. Itu saya tahu Betul. benar ya. Tapi Ibu Mega menyatakan jangan ya. Itu menurut saya indah, Indah. ya. Nah, Mudah-mudahan itu presiden seterusnya di bangsa ini. Sehingga nggak perlu ada ribut-ribut urusan transisi kekuasaan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan masuk. Nah, oke, ini dari Nasrullah NTB. Selamat siang, saya Nasrullah dari Lombok Tengah NTB. Dari sisi mana politik itu indah? Sedangkan jika kita melihat banyak sekali pencitraan yang terjadi, isu-isu agama dimainkan, dan banyak penguasa merapas partai, apakah keindahan itu muncul ketika kepentingan kita terakomodir? Nah, ini bab dari sesama warga yang skeptis terhadap dari sisi mana politik itu indah. Nah, silakan. Saya bisa mengerti dan bersimpati kepada kawan yang mengajukan pertanyaan itu. Mas Nasrullah. Bung Nasrullah, karena memang yang banyak kita lihat yang tidak indah. Apakah itu di DPR, pakai mic dimatikan ketika orang mau bicara, atau bahkan di negara lain ada berkelahi di DPR kan misalnya begitu. Oh iya, pakai bunuh-bunuhan. Gitu. Atau ada kita lihat berbagai macam penyalahgunaan wewenang, korupsi, ada macam-macam lah yang sehingga memang banyak yang tidak indah, Pak Jaya. Tapi kalau kan pertanyaan kita, bisakah politik menjadi indah? Jawabannya bisa. Dan sudah ada contoh-contohnya. Baik pada tingkat kekuasaan tertinggi maupun pada tingkat rakyat biasa. Tadi saya katakan golput itu pada tingkat rakyat biasa. Melawan kekuasaan, itu juga bisa indah. Nah, Arab Spring juga sesuatu yang indah. Itu datang dari jalanan, dari anak-anak muda. Di Hong Kong ada gerakan umbrella. Itu juga indah. Walaupun belum tentu berhasil. Nah, jadi bukan hanya pemegang kekuasaan yang bisa membuat itu indah. Kita pun bisa membuat politik itu menjadi indah. Tapi tentu saja dampak yang paling besar adalah mereka yang membuat kekuasaan itu. Nah, karena itu kita perlu mendorong mereka-mereka yang berkuasa, bikinlah keindahan. Pasti kita puji. Kalau perlu dapat rekor muri dari Pak Jaya. Jadi, dan kemudian pasti karir politiknya juga akan naik. Orang juga akan mendukung. Nah, sebaliknya kalau yang dibuat adalah yang tidak indah, jelek, ya kita tidak apresiasi, kita tidak akan memberikan dukungan. Itulah gunanya. Sebenarnya kita mau mendorong ke arah situ, Pak Jaya. Supaya lebih banyak lagi keindahan itu, sehingga ketika sama dengan Pak Jaya pas datang ke Tokyo atau ke Osaka pada waktu musim semi, melihat bunga-bunga yang bermekaran, itu kita bilang, wah, kire des, indah betul. Melihat pemandangan di Ngaresiaro, kita bilang indah. Melihat lukisan, kita bilang indah. Mendengarkan Pak Jaya bermain piano, kita bilang indah. Nah, mari kita menciptakan indah. Supaya apa? Dunia kita juga lebih indah. Karena apa? Bagi semua, bagi kemanusiaan, menciptakan terobosan-terobosan baru, membuat solusi-solusi baru terhadap persoalan yang pelik. Ya, tadi misalnya Camp David itu perjanjian proximity talks itu juga indah, menjadi sekarang model baru dalam konteks perdamaian. Itu semua membuat kita merasa politik bisa indah. Paling tidak bagi saya begitu. Ya. Bagus, saya juga tidak berani membantah Anda. Karena Anda punya dua senjata yang sangat kuat. Anda itu punya ilmunya, ya doktor, nggak main-main kan. Anda maksudnya dokter ilmu politik, itu akademisnya. Tetapi sebagai manusia,
Anda membuktikan, sudah membuktikan. Ya, saya itu saya kan termasuk orang yang pertama mengunjungi Anda karena saya nggak terima melihat ada orang yang sejujur ini ya yang mengenai perbedaan pendapat ya pasti aja ada kan. Cuma kan saya kenal Anda kan orang yang jujur dan orang yang lurus dan menegakkan kebenaran. Lah, kok malah di penjara ini bagaimana? Saya pikir Ya. percuma dong jadi orang baik ya jadinya. Nah, tapi Anda bukan main. Saya tahu penderitaan Anda sebagai seorang yang penulis Anda kan penulis sejak sebelum Anda menjadi kepala protokol istana kan sudah penulis kan anunya Anda. Nah, buku Betul. Anda masih saya simpan itu. Apa namanya nol Dari kilometer 0,0. dia 0,0 Ya. itu. Nah, tapi Anda di sana nggak boleh bawa laptop. Ya karena tidak boleh ada laptop di dalam penjara, maka harus menulis dengan tangan. Nah kalau menulis dengan tangan, itu kita belajar seperti penulis zaman dulu. Semua kita sudah pikirkan dalam isi kepala kita, runtutannya dan segala macam, baru kemudian kita menulis. Karena kalau tidak begitu terlalu banyak coretannya nanti. Kalau pakai komputer, kita bisa brainstorming aja, semua masuk, nanti kita pindah-pindah. Kalau menulis tangan, sama dengan mesin ketik juga, kalau kita tidak punya konsep yang jelas apa yang mau kita tulis, maka tidak bisa menulis secara runtut. Maka belajar menulis tangan itu belajar berpikir lagi secara runtut dan mengeluarkan ide secara secara seksama lah, secara terstruktur lah. Jadi Anda ternyata melihat di dalam sesuatu keburukan itu Anda bisa menemukan keindahan. Oh betul Pak Jaya, karena bagi orang yang pernah disekap selama 4 tahun, saya 4 tahun. nggak pernah komplain terhadap kemacetan. Jadi walaupun macet itu di mana-mana saya nggak pernah komplain. Kenapa? Saya masih bisa melihat gedung-gedung, masih bisa orang lalu lalang. Karena ada penjual pada waktu macet, kita belilah sekalian di situ dan menikmati kacang atau tahu. Bagi saya, ya pelajaran hidup, namanya pelajaran hidup. Iya, Bagi saya di semua tempat ada keindahan Pak Jaya. Oke. Walaupun di tengah kemacetan. Dan itu saya kira dalam hal itu saya nggak berani melawat Anda, nggak berani ya. Karena di satu sisi saya bukan ahli politik, di satu sisi saya sementara belum pernah masuk penjara. Tapi Pak Jaya selalu bikin keindahan-keindahan dengan musik, dengan rekor muri, dengan apa saja klirmologi yang Pak Jaya bikin ini luar biasa, membuka mata kita terhadap berbagai macam hal yang tidak pernah kita pikirkan, dan itu juga keindahan Pak Jaya. Tapi buat saya keindahan yang paling penting bagi saya adalah bahwa saya bisa bersahabat dengan Anda. Terima kasih Pak Jaya. Ya, itu indah sekali. Nah, ini ada pertanyaan, silakan. Dari Bapak Supaat Malang Jatim. Selama ini orang percaya bahwa politik itu kotor dan berlaku di mana-mana. Wah, pokoknya sifonis kita. Apa kriteria atau ukuran bahwa suatu aktivitas politik itu indah? Nah, ayo, Anda bertanggung jawab sekarang. Ayo, silakan, Pak Supaat. Memang karena terlalu banyak yang kotor dan kemudian kita tertuju pada yang kotor-kotor saja, maka kita anggap politik itu kotor. Tapi kalau kita juga mau mencari yang indah-indah dalam politik, ada juga. Nah, mari kita lihat keindahan-keindahan. Saya kasih contoh lagi, misalnya yang kita lihat keindahan-keindahan yang pernah ada di Indonesia. Saya pada beberapa catatan saya di sini, misalnya jadi misalnya sekarang ini pada tingkat kabupaten kota deh. Pada tingkat kabupaten kota, saya tahu misalnya dulu di Balikpapan misalnya ada
kita sekarang bikin namanya standar pelayanan minimal untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan kemudian standar pelayanan minimal terutama misalnya untuk kesehatan. Nah, standar pelayanan minimal itu namanya ya itu minimal. Saya tahu ada beberapa kabupaten kota misalnya di Kalimantan, yang saya tahu Balikpapan waktu itu lebih tinggi daripada yang minimal. Sehingga kemudian rakyat di kota Balikpapan menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Karena dia mau mengambil, pemerintah daerah memberikan yang lebih tinggi daripada minimal. Yang diatur oleh pusat adalah minimal. Yang parah itu loh, sudah dikasih minimal, masih lebih rendah dari minimal pula. Aduh, Nah, ya. kebanyakan begitu, Pak Jaya. Nah, kita memberikan apresiasi yang memberikan pelayanan lebih tinggi daripada yang minimal. Yes, Nah, yes. bagi saya itu juga sebuah keindahan. Kalau Anda merasakan bahwa kebijakan-kebijakan ini baik, atau gaya berpolitik, cara berpolitik itu baik, beretika, Anda melakukan itu keindahan. Nah, mari kita memberikan insentif dan disinsentif. Mereka-mereka yang memperlihatkan politik yang indah, kita puji. Apapun bagi saya, termasuk dari lawan politik atau mereka yang berbeda kubu dengan saya, kalau dia melakukan keindahan, misalnya ada orang demonstrasi, ini bukan pada titik pemerintah pusat nih atau pemerintahan, orang demonstrasi. Begitu dia demonstrasi, semua sampah-sampah dia pungut setelahnya, tidak ada bunga yang diinjak. Bagi saya itu keindahan. Kita kasih contoh. Sama dengan misalnya penonton Jepang. Itu kalau pergi orang Jepang kalau nonton di Olimpiade, nonton All England, dia setelah itu dia pungutin sampah semua, dimasukin dalam kantong plastik, dikeluar. Setelah mereka keluar, stadion menjadi lebih bersih. Kita bilang apa? Luar biasa ini orang Jepang. Begitu juga para demonstran. Kalau Anda jadi demonstran, bagaimana caranya? Jangan bikin macet. Teratur barisannya di pinggir jalan. Setelah demonstrasi, jangan tinggalkan sampah di mana-mana. Itu juga keindahan. Karena demonstrasi pada dasarnya juga politik. Dia berusaha untuk mengubah kebijakan atau mendesak adanya kebijakan baru. Nah, karena itu semua kita bisa bikin kok keindahan itu. Tidak harus yang berkuasa. Tapi begini, saya pernah, Mas Andi, saya pernah terkejut oleh suatu keindahan. Begini, pada satu pertemuan saya itu ya seperti biasa haus, minum, kan biasa itu botol aqua kan ada ada tutupnya. Dan tutupnya dari plastik yang bisa dibuka begitu kan. Nah, ini saya buka, kemudian saya ambil, kemudian saya bingung, wah ini mau saya buang kemana? Ya, sebelah saya itu seorang tokoh nasional, pengusaha, Franky Wijaya, dari Franky Wijaya, ada Sinarmas. Perusahaan yang terbesar di Indonesia kok namanya bisa hilang. Sinarmas. Betul, Pak Franky. Saya kenal juga orangnya. Iya, ya. Kemudian saya kan begini ya, sebelah saya Franky Wijaya. Franky Wijaya tahu-tahu dengan lembut minta maaf, sini Pak, diambil oleh dia. Ini plastik yang mau saya buang diambil oleh dia. Saya kaget. Loh, dan dia mau buang kemana? Dikantongin, Bapak. Luar biasa. Nah, itu betul-betul. Itu indah, juga kan? Indah. Itu adalah kesadaran baru tentang lingkungan. Nah iya. Di Eropa dia sudah menjadi partai politik. Green Party. Oh iya. Angela Merkel. Tapi ini adalah etika pribadi yang indah. Iya. Ya, itu juga sesuatu keindahan. Iya. Jadi begitu banyak hal-hal. Saya sampai terharu. Loh kalau saya, walaupun saya sih ngakunya masuk Greenpeace, tapi ya saya buang aja, bagaimana. Tapi ini diambil dan saya pikir beliau dikantongin. Pak Franky juga, dan kalau saya salah, beliau juga penganut Buddha suci. Iya, Buddha suci. Itu membuat berbagai macam sekolah, ada di mana-mana, dan tidak peduli apa agamanya. Iya.
Betul. Sehingga bagi saya bukan orang Buddha, tapi melihat apa yang dilakukan oleh Pak Frankie dengan Budi Suci, itu juga keindahan. Iya, betul Yang Pak. perlu kita Betul, Pak. contoh. Ya, itu ya saya juga kan waktu datang ke Buddha Suci, kan banyak karyawannya banyak bahkan itu, sukarelawannya. Itu Ya, banyak yang berjilbab, Bapak. Ya, anunya jadi saya terus loh. nah, Sejak karena itu kapan betul ini? Pak Jaya. Keindahan bisa dibuat oleh siapa saja, Nah, umat manusia. Apakah kita berkuasa atau tidak berkuasa, punya uang atau tidak punya uang, kalau kita mau, kalau bahasa Jawanya mangayu-ayuning bawono. wah, Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. mandung galing kawula Gusti. Ini ada pertanyaan lagi satu. Wah indah sekali, saya senang kali ngobrol mana. Nah, nih dari Mas Alberto Daniel. Waduh, apakah impor dalam perdagangan dinamakan politik indah? Mati, coba silakan, Mas Ram. Jelas kalau impor beras pada saat petani-petani kita sedang panen, itu tidak indah sama sekali. Itu. Karena pasti akan membuat harga beras panen kita Jatuh. itu pasti turun. Dan petani pasti menderita. Itu tidak indah sama sekali. Kalau ada bencana di suatu daerah, lalu kemudian Anda membawa beras dari satu daerah ke daerah lain yang sedang bencana itu untuk diberikan bantuan kepada para yang sedang menderita, itu indah. Itu indah. Misalnya ada dalam bulan puasa begini, orang masih pandemi, tiba-tiba ada warung Pak, dekat rumah saya itu. Dia bikin, boleh makan, siapa saja boleh makan. Gratis. Kan kalau bagi saya itu keindahan. Ada juga yang hanya ojek boleh gratis masuk di restoran ini. Ojek jelas orang yang sedang berjuang dalam hidup. Jadi boleh makan gratis di warungnya. Boleh maksud ini juga ada juga ibu-ibu yang menggantung sayuran supermi di pagarnya, siapa yang lewat membutuhkan ambil. Ada yang bagi-bagi takjil gratis. Itu juga keindahan pada kemampuan mereka masing-masing. Nah, kalau semua kita berusaha dengan kemampuan kita masing-masing membuat keindahan, apakah dalam politik atau bukan yang tidak ada urusannya dengan politik, tetapi memungut plastik yang ada, menaruhnya di tempat sampah, memberikan bantuan apa yang kita mampu, itulah keindahan. Kalau kita mau melihatnya sebagai sebuah politics is art, life is art juga sometimes. Hidup juga adalah seni, dan karena itu dia bisa menciptakan keindahan. Terima kasih Mas Andi Marangeng. Saya merasakan satu keindahan yang sangat-sangat indah, menyejukkan sekali di bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, di mana sebetulnya kembali lagi ternyata memang pertanyaan provokatif kita, yaitu apakah politik bisa menjadi indah? Jawabannya sederhana, bisa. Bisa. Kalau mau. Kalau mau ya. Harus begitu ada. Kalau mau. Kalau mau, kalau tidak mau ya tidak bisa kan. Maka Mas Andi seperti biasa, kami nggak punya apa-apa yang indah. Kami punya cuma yang sederhana, yaitu ucapan terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Maaf ini, aduh, kalau nulisnya, kalau dokternya kok pakai S. Makanya Dokter Andi Alfian Malarangeng, Master Science PhD, yang telah berkenan menjadi narasumber acara sederhana kami, Jaya Supranasio. Selalu menyenangkan. Kepada Anda, semoga dapat kehormatan untuk memenuhi dinding Anda yang sudah penuh dengan ya. Satu kehormatan Pak Jaya. Dan Terima salam kasih. untuk Ibu, ya, akhirnya saya lihat Ibu ada di belakang sana. Kami tahu benar Ibu waktu itu, halo Bu. Ya, beliau adalah
menurut saya lebih menderita waktu Anda di dalam 4 tahun itu. Udah, kalau Anda sih menulis, tapi beliau yang aduh, ya, termasuk Ibu Ayla juga sangat prihatin terhadap Anda itu. Aduh, tapi ya itulah. Ternyata Anda bisa menemukan di balik ketidakindahan, bisa kita temukan keindahan. Tepuk tangan untuk Dr. Andi Malarangeng.